Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata Bandung. Bapak Ibu Saudara sekalian, di kelas remaja, dewasa, dan senior, kita akan memasuki pelajaran yang keempat yang mengambil judul Ketekunan Iman Menghasilkan Tindakan Nyata. Kita akan sama-sama belajar dari Ibrani 11 ayat 20 sampai yang ke-31. Kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang luar biasa, dan biarlah apa yang kita baca saat ini mendorong kita untuk menjadi saksi kebenaran. Kita akan membaca Ibrani 11 ayat 20 sampai yang ke-31. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian yang membuka dan menyimaknya. Saya akan membantu membacakannya dari sini. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarga orang-orang Israel dan memberi perintah tentang tulang-tulangnya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut dan akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintas Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini karena kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketekunan iman menghasilkan tindakan nyata. Ini menjadi judul kita hari ini yang kita bahas. Kita tadi sudah membaca dari Ibrani 11. Bagaimana beberapa tokoh-tokoh yang disebutkan di situ ada Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan Rahab. Kita mungkin familiar dengan cerita-cerita tokoh-tokoh Alkitab ini. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun tahu. Kemarin saya juga sempat bercerita tentang Yusuf saat dia dibuang oleh saudara-saudara di sumur sampai dia menjadi penguasa di Mesir. Anak saya bilang ternyata kisahnya panjang ya, karena memang begitu ceritanya, begitu pahitnya hidupnya Yusuf, tetapi dia dengan iman menjalaninya. Hari ini kita diingatkan lagi tentang pelajaran ini. Ketekunan iman itu artinya bahwa kita menjalankan iman kita bukan sesekali atau saat kita menderita atau saat kita punya masalah, saat kita ingat saja, tapi namanya tekun itu dilakukan setiap hari, berulang-ulang dan terus-menerus. Itu namanya ketekunan. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menjalankan satu hobi atau pekerjaan yang memerlukan skill yang di atas rata-rata. Misalnya sebagai pelukis gitu ya. Saya mengambil contoh pelukis. Pelukis itu berarti dia harus belajar memakai kuasnya. Dia akan belajar mencampur warna. Dia akan belajar mengoleskan warna itu di kanvas. Bagaimana bisa bagus, bagaimana bisa cantik gitu kan. Akhirnya mempunyai nilai jual yang tinggi. Contoh yang lain, mungkin Bapak Ibu yang suka atau saudara sekalian yang remaja pemuda yang suka akan elektronik, bagaimana membuat satu alat untuk melakukan sesuatu, itu pun memerlukan ketekunan. Mungkin membutuhkan kabel, membutuhkan
tombol-tombol tertentu gitu kan ya, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang indah gitu, sesuatu yang luar biasa, menjadi alat yang bisa membantu dalam pekerjaan. Dulu waktu masa SMP ada pelajaran elektro di sekolah saya, dan saya sangat nggak suka karena saya nggak ngerti itu barang-barang kecil-kecil itu. Kadang-kadang harus disolder, harus disambung ini, akhirnya ada suara radio waktu itu. Saya nggak begitu ngerti, tetapi ada satu teman saya, perempuan, dia mengerti, Yuan ini dimasukin ke sini disolder gitu toh. Warnanya harus sama, lihat komponennya. Sampai saya berulang-ulang datang ke toko elektronik untuk membeli alat, saya lupa namanya apa. Dan waktu itu disambungkan sesuai dengan warnanya, sesuai instruksinya, dan ternyata menghasilkan radio, dan itu memerlukan ketekunan. Kesalahan itu sering terjadi, tetapi saat tidak menyerah akhirnya jadi. Ketekunan juga seperti itu, ketekunan iman. Kita sering sekali melakukan tindakan-tindakan dalam kehidupan kita ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tetapi kita didorong untuk melakukan iman. Saat kita tidak cukup uang, tapi kita merasa bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu pasti akan mencukupi. Tetapi waktu kita dilihat bahwa pekerjaan ini seret, orderan tidak ada, tapi kita beriman bahwa Tuhan memelihara. Dan saat kita menjalankan dengan iman, ternyata bisa itu. Ya kan? Mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian sedang bergumul dengan sakit penyakit. Mungkin ada yang berpikiran bahwa saya rajin ke gereja, saya memberi di gereja, saya melayani, kenapa sakit penyakit ini ada. Tetapi saat sakit penyakit itu ada, iman kita bukan semakin surut tetapi semakin tinggi. Itu namanya kita menghasilkan ketekunan iman. Karena ketekunan iman itu menghasilkan tindakan. Ingat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, iman itu harus disertai dengan tindakan. Kalau Bapak Ibu beriman tapi tanpa tindakan, itu namanya saja kosong atau mati. Bapak Ibu, bagaimana saat Bapak Ibu melakukan misalnya gini, kita menanam bibit, kita tidak menyiramnya, tidak memupuknya, apakah bibit itu akan tumbuh? Andai kan memang itu tumbuh, hasilnya akan baik ya atau tidak? Tidak. Dan hari ini kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang mengingatkan kita bahwa mereka mengalami hidup yang tidak mudah. Tetapi saat mereka melakukannya dengan iman, mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Yang pertama kita belajar tentang Abraham. Walaupun itu disebutkan langsung Ishak ya, tetapi Ishak itu dididik oleh Abraham sendiri. Bagaimana Abraham itu menanti 20 tahun untuk mendapatkan Ishak. Walaupun sebelum menantian itu dia melakukan hal yang tidak benar, yaitu menikahi Hagar. Tetapi dia tetap mengingat bahwa janji Tuhan itu akan digenapi lewat Sarah, bukan ke Hagar. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah melihat film yang akhir-akhir ini viral atau bulan-bulan lalu, Isonisan, dan di situ bercerita tentang Abraham yang menyerahkan Ishak. Bagaimana Ishak itu dengan iman, dia percaya bahwa bapaknya melakukan ini dengan kasih kepada Tuhan, dan dia ada ikhlas. Di bacaan kita melihat bahwa Abraham mendidik Ishak mendidik Yakub dan Esau. Saat Yakub merespon itu, dia mendidik Yusuf. Akhirnya Yakub memberkati anak-anak Yusuf, Efraim dan Manase. Yusuf pun memberikan satu perintah bangsa Israel bahwa kelak mereka akan pulang ke tanah perjanjian. Jadi tulang-tulangnya jangan dikuburkan di Mesir, tetapi nanti juga dibawa saat mereka pulang. Jadi hari ini kita belajar poin yang pertama adalah meneruskan perjanjian dengan Allah kepada generasi berikutnya. Kita sudah melihat contoh Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Efraim, Manase, dan keturunannya selanjutnya. Bagaimana iman itu diteruskan turun-temurun. Bukan hanya sekedar agama turunan, tetapi iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita juga tahu ya, iman itu tidak mudah dididikan kepada anak-anak. Bagaimana dari kecil mereka harus belajar beribadah. Mungkin mereka harus bangun lebih pagi daripada berangkat sekolah gitu kan. Apalagi kita di Efrata, ibadah kita jam 7 pagi. Jadi sebelum jam 7 kita harus sudah berangkat
Apalagi yang pelayanan mungkin 5:30 sudah harus berangkat, yang rumahnya jauh pun harus berangkat. Dan anak-anak dari kecil di gereja kita tidak dipisahkan dalam ibadah, berbaur dengan orang dewasa. Mengapa? Supaya anak-anak dari kecil belajar untuk menghormati Tuhan di dalam ibadah. Memang berisik, memang mereka tidak tenang, mereka sepertinya bosan, tetapi disitulah kita sebagai orang tua mengajarkan anak-anak untuk tetap tenang dalam ibadah. Triknya, wah kita pasti punya trik. Saya dulu juga begitu, aduh gimana ya caranya anak ini bisa diam. Waktu masih kecil, waktu masih bayi, balita, saya masih bisa handle, tapi sekarang sudah mulai besar, lebih susah lagi nih. Kenapa? Karena dia sudah bilang bosan, sudah bisa keluar lari, alasannya ke kamar mandi tapi malah main, itu ada aja. Tetapi saat saya sudah bilang tidak boleh main handphone di gereja, tapi bosan gambar origami, duduk tenang. Walaupun mereka sepertinya tidak memperhatikan khotbahnya pendeta, tapi saya tahu di dalam hatinya mereka mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan lewat firman. Dan itu yang menjadi dorongan untuk saya bahwa anak saya harus mengerti pelayanan, mengerti tentang kehidupan bergereja dari mereka kecil. Bagaimana saat mereka harus ngerti hari Minggu atau harinya Tuhan, bukan kemana-mana. Andai kan mau pergi setelah ibadah. Itu menjadi prinsip saya dan suami saya, bahwa setiap minggu kami harus bergereja. Acara-acara lain nanti setelah bergereja. Karena warisan yang bisa kami turunkan kepada anak kami bukan harta, tetapi iman itu sendiri. Bagaimana Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati Yakub. Memberkati dengan apa? Bukan memberkati dengan harta, memberkati dengan berkat dari Tuhan itu sendiri. Dan ini tugas kita sebagai orang tua. Untuk kita orang tua, perhatikan, jangan hanya memperhatikan pendidikan anakmu di sekolah saja, tapi yang lebih penting adalah pendidikan rohani. Bagaimana seorang ayah menempatkan dirinya sebagai imam, mengajarkan anak-anak tentang firman, mengajarkan anak-anak tentang tanggung jawab. Jangan sampai anak-anak menjadi fatherless, kurang ke sosok ayah, padahal ayahnya ada, tetapi ayahnya tidak melakukan tugas tanggung jawabnya. Perhatikan bagaimana Abraham mendidik Ishak. Ishak itu bukan hanya dididik oleh Sarah, tapi dididik sendiri oleh Ishak. Ya, dididik sendiri oleh Abraham, sehingga Ishak mendidik anak-anaknya lagi. Ya kan? Jadi, hai bapak-bapak, perhatikan bagaimana engkau hidup. Jangan hanya fokus cari uang, tapi gunakan waktumu juga untuk mendidik anakmu. Ada orang mengatakan begini, harta yang paling berharga adalah keluarga. Kalau saya sendiri beranggapan bahwa itu salah. Harta yang paling berharga bukan keluarga, tapi harta yang paling berharga adalah waktu bersama keluarga. Kalau engkau menganggap keluargamu penting, kamu akan bekerja keras mencari uang untuk menyenangkan keluargamu dengan uangmu, bukan dengan waktumu. Hai bapak-bapak, saya tahu sibuk sekali untuk mencari nafkah. Saya tahu betapa kerasnya hidup ini. Tetapi jangan sampai kesibukanmu di luar mengabaikan keluargamu. Karena kalau kehancuran keluargamu juga akan menghancurkan karirmu. Hari ini kita belajar dari Ishak, dari Abraham, Ishak, Yakub. Bagaimana mereka menurunkan imannya kepada generasi selanjutnya. Pelajaran yang kedua adalah tekad untuk hidup sebagai umat Allah. Dia dicontohkan oleh Musa. Orang tua Musa dengan iman menganggap bahwa anak ini anak yang luar biasa. Tuhan akan memakai anak ini. Disembunyikan anak ini dengan begitu banyak trik. Dan akhirnya walaupun Musa dididik di istana raja, tetapi imannya tidak berubah pada Allah. Kenapa? Karena ibunya yang mendidik dia. Dia menjadi pengasuh Musa, dididik. Diam-diam dia dididik bahwa engkau orang Israel, engkau harus percaya pada Allah. Kalau dia dari kecil tidak dididik, bagaimana dia mengenal Allah? Dia memilih untuk menjadi orang biasa daripada menjadi pangeran Mesir. Saat pilihannya, cerita atau kehidupannya sudah ditentukan oleh Allah, dia melakukannya. Dia memilih percaya. Tekadnya untuk hidup sebagai umat Tuhan itu semakin besar. Dan keputusan yang mengikut Allah itu luar biasa. Akhirnya Tuhan memakainya, membawa jutaan, ribuan
Umat Israel keluar dari tanah Mesir, melewati satu proses demi proses, dan akhirnya mereka sampai ke tanah perjanjian. Kalau bukan Musa yang mengenal Tuhan, kalau bukan Musa yang punya tekad untuk menjadi umat Tuhan, apakah orang Israel akan sampai ke sana? Orang Israel saat itu sedang sedih, putus asa, depresi, karena sudah ratusan tahun menjadi budak. Mereka mengharapkan pembebasan, tapi pembebasan itu sendiri tidak ada. Saat Musa datang, membawa janji kebebasan dan disertai oleh kuasa Tuhan, mereka langsung bersemangat dan keluar. Walaupun prosesnya itu tidak manis ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perjalanan orang Israel itu tidak manis, tetapi akhirnya mereka bisa sampai di tanah Kanaan dan menapati tanah perjanjian itu sendiri. Kita belajar dari Musa bahwa karena iman mereka menang atas ketakutan. Musa takut, Musa gentar gitu kan. Saya nggak punya kuasa. Tetapi saat Tuhan berkata bahwa aku ada padamu menjalani ini bersamaku, Musa akhirnya bisa. Kebenaran beriman kepada pemeliharaan Allah masih berlaku sampai masa kini. Contohnya saat kita mulai belajar menjadi umat Tuhan, tekad untuk hidup sebagai umat Tuhan, kita pun akan dipelihara oleh Tuhan. Banyak nggak tantangannya? Banyak. Saat mungkin ada di antara sini pemuda, remaja, atau juga yang sudah berumur gitu loh. Sudah lama nih, kok nggak nikah juga? Kapan nih nikah gitu kan? Sudah berumur nih, ayo cari pasangan. Sedapatnya aja yang mau, walaupun itu bukan seiman. Itu namanya bukan tekad untuk menjadi umat Tuhan. Walaupun nanti ada janjinya, nanti kalau habis menikah saya akan ke gereja. Iya, pemberkatannya di gereja. Setelah itu nanti saya juga akan ikut kamu kok. Jangan percaya. Biasanya kasusnya banyak. Setelah menikah bukannya mengikut Tuhan, tapi mengikut egonya sendiri. Rumah tangga tanpa iman, rumah tangga tanpa dasar, fondasi yang kuat akan firman Tuhan, mereka akan tercerai-berai. Iya enggak? Banyak enggak? Contohnya banyak. Awal-awalnya aja cintanya manis, janjinya manis. Konseling pranikah sudah melewati beberapa tahap. Iya, nanti saya akan begini-begini, tapi setelah menikah sudah memiliki, sudah punya kehidupan, lupa sama Tuhan, lupa sama gereja. Itu banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi engkau yang remaja, pemuda, tekadmu untuk menjadi umat Tuhan jangan pernah luntur hanya karena jodoh. Jangan hanya luntur hanya karena jabatan, karena iming-iming uang. Engkau tidak akan jadi berkat dan tidak akan diberkati. Tekad kita harus bulat nih, ya kan? Walaupun sebenarnya saya jujur ya, nyokolain anak di sekolah Kristen itu perjuangan. SPP-nya mahal, segala sesuatunya tuh serba mahal lah istilahnya gitu. Beli buku, kehidupan sehari-hari, bekalnya gitu kan, bagaimana seragamnya, bagaimana ya kehidupan sekolah itu tidak mudah gitu kan ya. Tapi tekad saya dan suami saya adalah saya akan masukkan anak saya ke SD Kristen. Walaupun SPP-nya mahal, tapi pasti Tuhan berkati. Kenapa? Kami punya tekad karena anak kami ini masih kecil. Dia harus punya lingkungan yang positif. Karena lingkungannya positif, dia akan terbentuk positif juga. Jangan sampai dia di lingkungan yang tidak familiar dengan kami sebagai orang Kristen. Nah, dia mulai bertumbuh, dia mulai belajar firman Tuhan, dia belajar firman Tuhan bukan hanya di rumah, bukan hanya di gereja, tapi di sekolah juga. Jadi itu akan menjadi ingat-ingatan dari dia. Akan firman Tuhan yang diulang-ulang menjadi tekad bahwa dia adalah Kristen. Pernah dia ditanya oleh tetangga saya, kamu agamanya apa? Waktu itu dia nggak ngerti jawabnya apa. Dia turun, dia main di atas, dia turun. Terus dia tanya gini, Mama, agama kita apa? Saya ngomong, agama kita Kristen. Kita percaya sama Tuhan Yesus. Oh ya, dia langsung lari lagi, main sama temannya lagi. Dia bilang begini, agamaku Kristen. Agamaku Kristen, aku percaya sama Tuhan Yesus. Ini menjadi kesaksian terang bagi anak saya, dan saya juga merasa senang karena anak sekecil itu sudah berani menyatakan imannya. Tekad kita menjadi orang Kristen tuh jangan luntur hanya karena keadaan.
mau bantuan nggak? Tapi kamu harus ngaku non Kristen ya. Loh, kok bisa begini? Nggak mau. Kemarin ada kesaksian dari salah satu jemaat kan, dia ingin memproses sertifikasi halal. Jadi kalau kamu Kristen, kamu akan kesulitan untuk sertifikat halal. Jadi ya pura-pura aja yuk jadi non Kristen. Tapi dia tetap tidak mau. Saat pertemuan di daerahnya semuanya memakai kerudung, dia ayo biar kembaran. Tapi dia tidak mau. Ini iman saya dan saya begini. Kalau mau ya begini, kalau nggak mau ya sudah. Saat difoto hanya dia sendiri yang tidak berkerudung. Jadi tekad kita menjadi umat Tuhan jangan sampai lemah hanya karena duit, pasangan, jabatan, atau berkat-berkat yang lain. Karena Tuhan kita, Raja di atas segala raja, itu mampu memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jangan hanya menganggap sepele hal-hal seperti ini ya. Yang ketiga, kita belajar dari Rahab. Rahab itu menolong pengintai. Dia bukan orang baik. Dia tinggal di tembok Yeriko sebagai pelacur. Tetapi saat dia mendengar kehebatan Tuhan, keluar biasanya Tuhan memimpin orang Israel dari satu daerah ke daerah lain, tiang awan, tiang api menyertai mereka, negara yang paling kuat aja dikalahkan mereka. Dia langsung percaya bahwa Tuhan yang disembah orang Israel itu Tuhan yang hebat. Saat dua pengintai itu datang, dia langsung menolongnya. Dia memberikan tempat untuk dia. Hanya Allah yang mengetahui kualitas iman pada diri seseorang. Manusia hanya mampu melihat dan memahami dari yang terlihat saja. Namun Allah yang menetapkan bagaimana dan seberapa besar seseorang benar-benar beriman. Salah satunya manakala melakukan perbuatan baik kepada umatnya atau terhadap orang-orang yang dipakai Allah, itu membuktikan adanya iman. Seperti Rahab. Dia melakukan tindakan iman. Dia melakukan tindakan yang berbahaya, tapi tindakan itu menyelamatkan dua pengintai. Itu tindakan iman. Saat Bapak Ibu Saudara sekalian melihat Matius 1 ya, saya akan bukakan. Matius 1 ayat yang pertama, ayat yang pokoknya silsilah Tuhan Yesus. Silsilah Tuhan Yesus itu disebutkan di situ ada Rahabnya juga loh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan salah, di situ ada Rahabnya juga. Saya akan bacakan. Sebentar, saya carikan sebentar ya. Nah, ayat yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Yuk, Rahab. Terus Boas memperanakan Obed. Jadi ini adalah silsilah dari Raja Daud. Boas, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Jadi suaminya Rahab itu Salmon namanya. Jadi pengintai itu adalah Salmon karena Rahab itu menikahi salah satu pengintai itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkatnya orang yang beriman itu bukan hanya berkat berbentuk uang ya, tapi bentuk pemeliharaan, keangkatan derajatnya diangkat seperti Rahab. Dia pelacur, tetapi saat dia menyatakan imannya, yang masa lalu itu berlalu, yang sekarang itu menjadi luar biasa. Bahkan di silsilah Tuhan Yesus, nama Rahab itu ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh luar biasa ya tindakan iman itu. Ketekunan iman melakukan tindakan itu harus beriringan. Jangan hanya berat sebelah, ya kan? Tekun saja tapi tidak ada tindakan, itu juga nggak bisa. Tindakan saja tapi tanpa ketekunan iman juga tidak bisa. Tapi ketekunan iman dan kelakuan itu harus berjalan beriringan. Itu namanya jadi berkat yang luar biasa. Kita belajar ya dari tokoh-tokoh Alkitab ini bahwa kita umat yang percaya pada Tuhan tidak bisa hidup hanya karena mendengar, tapi juga harus percaya dan melakukannya. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian, para pembaca surat Ibrani dinasihati untuk memahami saksi-saksi iman yang menyatakan imannya dengan tindakan. Saksi-saksi iman yang menyatakan imannya dalam tindakan menjadi teladan bagi orang percaya pada masa kini. Engkau yang remaja dewasa, perhatikan bagaimana kau hidup. Bagaimana engkau bergaul, karena pergaulanmu menentukan karaktermu. Jangan sampai kau bergaul dengan orang yang suka melakukan kejahatan, karena
Kelakuanmu yang baik akan rusak karena pergaulanmu yang buruk. Perhatikan bagaimana kamu hidup saat engkau mulai menjalin pranikah atau pacaran. Jangan sampai merusak kekudusanmu hanya karena nafsu. Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dewasa, ibu dewasa bapak yang sedang merintis usaha atau sedang punya permasalahan rumah tangga, cobalah kembali pada Alkitab, bagaimana menjalankan iman dengan tindakan, dan disitulah akan sumber berkat bagi kita. Didiklah anak-anakmu, hai kaum bapak, menjadi anak-anak yang luar biasa. Tapi sebelum kau mendidik anakmu, kau didik dirimu sendiri. Kau harus menjadi terang dan garam. Kau sendiri bukan hanya bisa bicara, tapi kau juga harus bisa melakukannya. Karena anakmu akan menyontohmu. Karena engkaulah teladan di tengah-tengah keluargamu. Kaum wanita juga seperti itu, menjadi penopang keluarga, menjadi kekuatan, saling mengingatkan suami istri ini untuk sama-sama berjalan bersama Tuhan, untuk membangun keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Untuk kaum senior, tetaplah menjadi teladan, tetap menjadi pejuang iman yang baik. Walaupun secara fisik itu semakin menurun, tetapi secara iman tidak boleh menua, tapi semakin matang dan semakin cerah, semakin bersinar luar biasa, menjadi berkat bagi anak, cucu, menantu, keluarga besar, kiri kanan, bahkan bagi gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudahi pelajaran kita ini, tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi pelaku-pelaku iman, bukan hanya pendengar saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena hari ini kami diingatkan kembali untuk menjadi pelaku iman. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Ajari kami untuk mengerti dan melakukannya. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di sekolah minggu. Tuhan Yesus